nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyati min 'indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, sebentar lagi akan mengunjungi. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Bagikan surga rasanya, tidak panas, tidak juga dingin yang bersangatan. Penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan wajah ini menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita di dalam kemanfaatan dan meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan. Rekan-rekan semuanya, beberapa waktu yang lalu panitia memberikan amanah kepada kami untuk dapat sowan silaturahim ke sini, dan alhamdulillah hari ini tercapai. Dan atas amanah dari panitia juga, kita insyaallah pada beberapa waktu ke depan mudah-mudahan bisa berbagi tentang beberapa hal terkait tema yang sudah disiapkan oleh panitia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kepada kita panduan-panduan di dalam menjalani kehidupan yang dengannya kita akan beroleh insyaallah berbagai macam kebaikan di dunia hingga akhirat. Allah berfirman kepada kita tentang nikmat yang diberikannya kepada hati-hati kita. Yang nikmat-nikmat itu sekaligus adalah ujian bagi kita. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul 'azim. Allah telah menyatakan bahwa dihiaskan menjadi sesuatu perkara yang indah, perkara yang baik, perkara yang memacu ketertarikan kita di dalam jiwa kita, yang kemudian oleh Allah disebut hubbus syahwat, perasaan cinta syahwati, perasaan cinta yang diikuti oleh keinginan untuk bisa memiliki, menikmati, memberdayakan. Dan itu adalah bagian dari kemanusiaan kita sebagai insan. Allah memberikan perasaan-perasaan hubbus syahwat itu sebagai nikmat sekaligus ujian. Dan lalu Allah memberikan kepada kita gambaran tentang apa-apa saja yang dijadikan sebagai arah dari hubbus syahwat. Yang pertama, minan nisa, kata Allah, tentang
pasangan hidup. Yang laki-laki diberikan oleh Allah nikmat sekaligus ujian tentang perasaan hubbu syahwat itu kepada perempuan. Yang perempuan juga diberikan oleh Allah perasaan hubbu syahwat itu sebagai nikmat sekaligus ujian kepada laki-laki. Lalu Allah mengatakan wal banin, dan anak-anak. Lalu wal qanatir muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Lalu harta yang banyak, emas dan perak. Lalu kendaraan-kendaraan pilihan. Lalu binatang-binatang ternak. Lalu ladang-ladang dan persawahan-persawahan. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, ada gambaran di dalam ayat ini bentuk-bentuk ujian sekaligus nikmat berupa perasaan hubbu syahwat itu kepada masing-masing yang ada ditulis di situ oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah di situ. Ini bukan berganti-ganti, tetapi berderet-deret, bukan barisan. Kalau kita belajar matematika dulu ada barisan, ada deret. Ini bukan cuman barisan, tapi ini deret yang sekaligus. Nanti jadi ujian pertama itu biasanya fungsinya fungsi linear. Kalau belum menikah, biasanya masih menempuh pendidikan, ada belum bekerja, laki-laki, perempuan. Nah, Allah memberikan ujian yang pertama tadi, minan nisa. Dan itu linear fungsinya. Yang beda cuma gradiennya gitu, kemiringannya. Tetapi sesudah kemudian menikah, Allah tambahkan wal banin. Wal banin ini bukan kemudian ujian tentang nisa selesai, tidak. Ada orang yang tetap diuji dengan istri sendiri, anak sendiri, istri orang lain, dan anak orang lain. Itu tetap ujiannya. Sampai ada kawan saya yang kemudian kalau nyeletuk itu, saya bilang, nah, itu jangan diceletukkan lagi, tapi kita berbagi di sini supaya kita ketahui. Jadi kalau nyeletuk, saya kalau lihat anak kecil, ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat akhwat, lupa istri sendiri. Maka ujian itu terus saja, masih bahkan dikuadratkan gitu ya, bahkan kemudian dijadikan fungsi trigonometri gitu, bahkan kemudian diintegralkan gitu. Wal banin, lalu wal qanatir muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Masih bujangan, biasanya nggak terlalu pusing mikirin tentang simpanan, tabungan dan lain sebagainya, berupa investasi emas dan perak dan sebagainya, enggak. Tapi begitu menikah, ujian tentang itu, kemudian nanti ujian-ujiannya bersekutu, istri dan anak bersekutu dengan harta, menguji kita. Suami dengan anak bersekutu, menguji para istri dan ibu, dan seterusnya. Lalu sesudah itu, tambah wal khailal musawwamah, kendaraan pilihan. Dulu waktu belum menikah, naik sepeda motor Honda 70, it's okay. Begitu anaknya 2, zolim namanya kalau masih begitu kayaknya gitu. Maka kemudian berpikir lagi. Lalu sesudah itu berpikir tentang investasi yang bisa beranak pinak, bertumbuh kembang banyak-banyak. Allah gambarkan sebagai al-an'am, binatang ternak. Lalu sesudah itu berpikir tentang kestabilan. Maka yang dipikirkan adalah investasi yang bentuknya tetap, jumlahnya tetap, tapi nilainya naik terus. Hars, properti, sawah ladang, tanah-tanah, rumah-rumah, ruko-ruko. Jadi memang menurut saya di antara dulu kesalahan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dia salah taksir. Ketika mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Dari dulu harga api segitu-segitu saja, tapi harga tanah naik terus gitu. Menurut saya di antara kelirunya iblis di awal-awal sudah di situ gitu. Nah, rekan-rekan insyaallah, maka ujian-ujian itu berkelindan terus menerus, tapi itu sekaligus adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniai perasaan hubbu syahwat, cinta syahwat. Dan itu sekaligus ujian karena Allah di ujung ayat mengatakan dzalika mataul hayatid dunya, itu perhiasan kesenangan kehidupan dunia.
halal, boleh. Wallahu a'lam husnul ma'ab. Tetapi ingat, di sisi Allah ada tempat kembali yang jauh lebih baik daripada itu. Kalaupun ada surga di dunia, maka dia hanya surga sebelum surga. Kalau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang istrinya salihah, yang anak-anaknya qurrata a'yun, yang kediamannya memberikan kebaikan-kebaikan, itu adalah nikmat sekaligus ujian. Maka Allah sudah menegaskan awal-awal kepada kita, hati tempat kemudian cinta itu juga bersemayam, penuh dengan ujian. Dan setiap nikmat juga adalah ujian. Sebagaimana juga setiap ujian pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ujian dan nikmat di dalam cinta. Maka batas antara nikmat dan ujian, sabar dan syukur itu bagi seorang mukmin hampir-hampir sebenarnya tidak ada. Tipis, karena itu bentuk iman semuanya. Karena itu tanggapan yang sangat baik kepada apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa syukur itu adalah bentuk kesabaran ketika mendapat musibah yang berupa nikmat. Dan sabar itu adalah bentuk rasa syukur ketika kemudian mendapatkan nikmat dalam bentuk musibah. Kalau ingat nama Yusuf misalnya, yang sering kita ingat cuma tentang tampannya saja. Padahal itu nikmat ya, sekaligus ujian. Karena sebab tampan itulah, tampan luar dalam tentu saja. Tampan luar dalam yang kemudian membuat orang tua lebih sayang, membuat saudara-saudaranya iri dan dengki, membuat dia dibuang ke sumur, membuat dia dijual sebagai budak, membuat dia diuji dengan wanita yang cantik, kaya, berkuasa, majikannya di tempat yang sepi, tanpa ada yang kemudian menyaksikan, yang membuatnya memilih untuk dipenjara daripada mengikuti kemauan-kemauan para wanita yang menggodanya. Dan penjara itu yang nanti mengantarnya untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab atas perbendaharaan sebuah negeri dan menyelamatkan warganya dari berbagai macam bencana. Satu paket. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar as-sabab, man istata'a minkum al-ba'a fala yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawm fa innahu lahu wijah." Nabi bersabda, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sampai pada kualifikasi yang disebut ba'ah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah." Sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu untuk menahan pandangan, menjaga kesuciannya, dan juga menjaga kehormatan diri dan kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu akan menjadi benteng baginya. Nah, rekan-rekan, insya Allah, apa ibrah dari hadis ini? Pertama, tentang makna ba'ah. Apa itu ba'ah? Para ulama sebenarnya memberikan pengertian ba'ah itu dalam bahasa Arab awal-awal cuma bermakna kemampuan seksual. Maka anjuran Nabi di dalam ayat ini adalah, barang siapa sudah mampu secara seksual, maka hendaklah dia menikah. Kenapa pemahamannya seperti itu? Karena sesungguhnya dahulunya balik yang kemudian menjadi penanda bahwa kita itu sudah dewasa secara fisik, itu dengan akil, berakal, sebagai satu kesatuan di dalam mukallafnya orang. Dia mendapatkan beban-beban, kewajiban dan larangan di dalam syariat. Itu jadi satu paket. Artinya seharusnya seiring. Atau bahkan lebih dahulu akilnya daripada baliknya. Lebih dahulu dia dewasa secara
intelektual, secara psikis, secara mental daripada secara fisik. Kan di antara yang dulu sering dikisahkan secara menakjubkan adalah tentang Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang pada usia 13 tahun oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji di Makkah itu sudah disuruh berfatwa, duduk di kursi mufti di Masjidil Haram pada suatu bulan Ramadan. Banyak beliau menjawab berbagai macam pertanyaan dari jamaah, lalu di tengah-tengah menjawab pertanyaan itu, tengah-tengah siang bulan Ramadan, dia kemudian minum. Jamaah protes, loh Ramadan kok minum? Gitu. Mungkar itu, perbuatan yang sangat tercela itu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya saya kan belum balik, belum wajib puasa. Nah, dulu kita memahami dia satu kesatuan. Orang kalau sudah dewasa secara fisik, maka kemudian secara mental, secara psikis, secara intelektual dia juga seharusnya sudah dewasa. Sehingga ketika ada tuntutan itu, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, yang mampu secara seksual dalam menikah, dia sudah oke, tidak ada persoalan. Di kemudian hari, para ulama kemudian memberikan tambahan pemaknaan terhadap kata ba'ah, yaitu dengan al-mahru wan nafaqah, kemampuan untuk memberi mahar dan memberi nafkah. Jadi barang siapa yang sudah mampu secara seksual, mampu memberi mahar dan nafkah zahir maupun batinnya, maka dia bukan cuma dianjurkan, tetapi sudah selayaknya dia mengambil jalan pernikahan itu. Nah, wa malam yastati, ada pengecualian tentu saja. Pengecualinya adalah ketika dia tidak mampu sampai kepada ba'ah itu, fa'alaihi bisawm, maka adalah dia puasa. Nah, pengecualian ini berarti hanya sedikit saja seharusnya yang kemudian harus berpuasa. Yang lain harusnya menempuh jalan pernikahan. Maka ini ditulis mengelola hati menanti pasangan itu. Saya tidak suka biasanya memberikan judul dengan dua kalimat. Dalam sebuah kalimat ada dua kata diulang, ada menanti, dinanti gitu. Berarti judulnya bukan dari saya. Itu bahwa kemudian ketika tadi kita bicara tentang firman Allah tentang cinta syahwati, kemudian kita bicara tentang anjuran Rasul untuk menikah. Pertama yang harus Anda catat tentang manajemen pengelolaan hati dan perasaan di dalam apa yang disebutkan oleh Islam ini adalah setiap kali Anda kemudian di dalam hati tumbuh rasa cinta dan ketertarikan, maka yang pertama difikirkan oleh akal adalah pernikahan, bukan yang lain. Setiap kali dalam hati tumbuh perasaan cinta syahwati itu, maka yang pertama kali difikirkan oleh akal adalah pernikahan. Kapan mulai tumbuh cinta syahwati itu bagi kita biasanya? SD kelas 4. Sekarang ini Masya Allah, luar biasa, subhanallah, kedewasaan kita secara fisik itu dipercepat oleh berbagai macam media. Dipercepat, luar biasa. Tetapi kedewasaan secara fikrah, pemikiran-pemikiran kita, akal kita, mental kita, psikis kita, itu diperlambat dengan berbagai macam media juga. Nah, ini mari kembali kepada makna itu, bahwa kaidah pertama di dalam pengelolaan hati kita ketika kemudian timbul rasa cinta adalah begitu hati merasakan cinta syahwati, yang pertama dipikirkan akal adalah pernikahan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, lam yura lil mutahabbaini mithlul nikah. Kalau ada dua orang yang saling mencintai, maka tidak terlihat bagi keduanya
satu tempat, satu wahana untuk mengekspresikan cinta itu secara utuh, penuh, sempurna, berpahala, baik, berkah, kecuali pernikahan. Tidak ada tempat yang lain. TTM Ustaz, boleh? Teman tapi mesranya. HTS, hubungan tanpa stempel. Kan belum distempel sama KUA ya. Dan seterusnya. Tidak, kata Rasulullah, lam yura limtahabba ini betul nikah. Tidak terlihat bagi dua orang yang saling mencintai itu tempat untuk mengekspresikan cintanya itu secara utuh, penuh, baik, bermanfaat, berpahala, berkah, kecuali sebuah pernikahan. Maka tadi kaidahnya di dalam manajemen ini, pengelolaan ini, pertama kali yang harus dipikirkan oleh akal kita ketika hati sudah mulai merasa cinta adalah pernikahan. Hati merasa, maka akal harus sudah berpikir untuk mempersiapkan kemampuan, bukan memperturutkan kemauan. Karena nikah itu bukan hanya untuk yang mau, bukan sekedar untuk sekedar yang mau, tapi juga yang dipersyaratkan adalah bagi yang mampu. Kalau mau, guyonannya anak-anak Jogja, kalau mau cuma temannya Agnes. Agnes mau nikah dari dulu gitu. Iya kan, Agnes mau nikah gitu. Sampai sekarang belum kan gitu. Masih mau soalnya. Nah teman-teman yang insya Allah, maka tadi yang kemudian kita katakan, kaidahnya pertama, kalau hati sudah merasa, akal pikiran kita kemudian berpikir tentang pernikahan itu. Apanya yang dipikirkan? Nah, ini yang kemudian akan kita lihat. Kaidah keduanya, yang tadi pertama, kalau hati sudah merasa, maka akal mulai memikirkan pernikahan. Apanya yang dipikirkan? Ini penanda kedewasaannya. Apakah kemudian yang dipikirkan adalah di dalam pernikahan itu sesuatu yang ekspektatif ataukah sesuatu yang obsesif? Apa bedanya? Sesuatu yang ekspektatif. Mohon maaf, kalau ikhwan, contoh ini. Ketika memikirkan pernikahan, maka yang terpikir kemudian adalah bayangan-bayangan tentang, oh menikah itu artinya kalau capek ada yang mijitin, kalau lapar ada yang masakin, kalau haus ada yang bikinkan minum, baju kotor ada yang nyuciin. Itu ekspektatif. Dan biasanya tidak tercapai kecuali Anda menikah dengan tukang pijit, tukang masak, sekaligus tukang cuci. Atau kalau membaca atau menonton karya saudara saya Ustaz Habibur Rahman Al-Shirazi, KCB misalnya, Ketika Cinta Bersambung, yang ikhwan misalnya kemudian yang dia pikirkan adalah alangkah indahnya punya istri seperti siapa namanya, saya nggak paham, Ana. Itu ekspektasi. Tapi kalau yang Anda pikirkan adalah bagaimana bisa jualan tempe dan bakso benci gitu ya. Kalau azan kan bakso cinta ya. Yang ini bakso benci, bakso benar-benar cinta gitu. Lambangnya kayak apa ya? Bagaimana mempersiapkan dengan luar biasa, bagaimana kemudian menjadi sosok laki-laki yang penuh tanggung jawab dan diandalkan oleh keluarga. Itu obsesi. Sebaliknya, bagi Ahmad juga begitu. Kalau yang dipikirkan adalah alangkah indahnya punya suami seperti Azab, itu masih ekspektasi. Kalau yang Anda pikirkan adalah bagaimana Anda membangun kualifikasi diri sehingga bisa dipilih oleh orang yang seperti Azam, atau bagaimana kemudian Anda membangun sebuah kualifikasi diri bahwa yang harus Anda lakukan adalah apa kelak ketika kemudian memiliki suami, bagaimana memuliakannya, bagaimana mendukungnya, bagaimana melakukan semua itu. Ini namanya obsesi. Nah,
Saya menulis salah satu buku ke-6 itu judulnya Jalan Cinta Para Pejuang. Maksud saya adalah menghijrahkan tadi perasaan-perasaan cinta dan pikiran-pikiran cinta tadi dari yang sifatnya ekspektasi menjadi obsesi. Dari yang kemudian punya mantranya seperti mantranya Tipatkai, temannya Sun Gokong, dari dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir, menjadi sesuatu yang kemudian tidak ada dalam cinta. Karena mencinta itu mengubah dari cintanya bukan kata benda, tapi kata kerja. Cintanya bukan jatuh cinta, karena jatuh itu pasti sakit, tetapi bangun cinta, karena bangun itu meskipun sulit, ketika kemudian kita ikhtiarkan betul-betul, dia menjadi bangunan istana tinggi-tinggi yang kemudian kita gunakan untuk menggapai surga. Jatuh menjadi bangun, kata benda menjadi kata kerja, dan itulah yang kemudian harus difikirkan oleh seorang ketika tadi kaidah pertama, begitu hati merasa, akal berpikir tentang pernikahan. Yang kedua, apa yang difikirkan oleh akal tentang pernikahan bukan ekspektasinya, tetapi obsesi-obsesi yang harus dibangun, perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan agar kemudian menjadi seseorang yang layak mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena berpikirnya sudah tadi obsesi, maka obsesi itu identik dengan apa yang disebut sebagai persiapan menuju pernikahan itu. Persiapan menuju pernikahan. Kalau kita ditanya kualifikasi pernikahan, kualifikasi kesiapan nikah, itu cuma satu tadi, ba'ah. Tetapi kalau persiapannya, maka ada banyak sisi yang harus disiapkan, meskipun persiapan ini bukan pekerjaan pranikah saja, tetapi pekerjaan pasca nikah sampai mati. Artinya apa? Proses persiapan itu sebenarnya proses perbaikan diri seumur hidup, tanpa henti. Bahkan ketika sudah punya istri, bahkan ketika sudah punya anak, bahkan ketika sudah punya cucu, punya cicit, bahkan ketika kemudian mati, ajal menjemput. Nah, rekan-rekan yang insya Allah, maka yang ketiga ini yang ingin kita angkat adalah urutannya dari hati merasa, akal berpikir, kemudian yang ketiga ini bagaimana kemudian seluruh anggota diri kita dari ruh, akal sampai jasad, ketiga-tiganya melakukan proses persiapan. Itu cara mengelola hati yang terbaik. Perasaan dan lain sebagainya itu kemudian dinaikkan menjadi pemikiran, dan dari pemikiran dinaikkan menjadi sebuah amal untuk mempersiapkan diri menuju sebuah pernikahan. Nah, kalau begitu, apa saja pernikahannya? Apa saja persiapannya? Apa saja pernikahannya? Itu pertanyaan yang tidak tepat. Apa saja persiapannya kalau begitu? Saya di buku Bahagianya Merayakan Cinta membaginya di dalam 5 ranah persiapan. Dengan catatan sekali lagi, persiapannya ini bukan satu proses pranikah saja, tetapi seumur hidup. Jadi kalau ditanya, kalau begitu sejauh apa mas saya dalam persiapan itu dianggap sudah siap? Kapanpun Anda siap. Dengan resiko-resiko yang kemudian berbeda-beda sesuai tahap persiapan yang kemudian dilakukan oleh itu. Apa saja 5 ranah itu? Yang pertama, ranah ruhiyah, spiritual. Yang kedua, ranah fikriyah, ilmiah, ranah ilmu dan wawasan, sakofiyah. Yang ketiga, ranah jasadiyah, fisik. Yang keempat, ranah maliyah, finansial. Yang kelima, ranah ijtimaiyah, ranah sosial. Jadi dari yang spiritual, lanjut yang intelektual, lanjut yang fisik, lanjut yang finansial, lanjut yang sosial. 5 ranah persiapan. Apa saja
saja cakupan-cakupannya, luas tentu saja, tapi kita bahas satu persatu agar kemudian tergambar apa yang dimaksud persiapan itu. Pertama, persiapan ruhiyah. Awal-awal tentang persiapan ruhiyah adalah menata sikap kita kepada Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada sesama. Dalam persiapan ruhiyah itu, awal-awal adalah menata sikap kita kepada Allah, menata sikap kepada diri kita sendiri, dan menata sikap kita kepada sesama manusia. Maksudnya, menata sikap kepada Allah berarti memahami konsepsi-konsepsi yang Allah tentukan di dalam, misalnya tentang jodoh, tentang rizki, tentang berbagai macam takdir, tentang bagaimana kita bersikap, meminta, memohon, dan lain sebagainya. Awal-awal misalnya kita tahu menata sikap kepada Allah itu diantaranya memahami konsepsi takdir. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaitannya dengan takdir penciptaan, ada pembahasan yang sangat menarik. Kalau di Arba'in kita bisa membaca di sana, Jumi'at khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina lailatan nutfatan tsumma kana 'alaqatan mithla dzalik tsumma kana mudghatan mithla dzalik. Penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian itu dikumpulkan oleh Allah 40 malam sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah sebagaimana itu pula, kemudian menjadi mudghah sebagaimana itu pula. Alaqah itu bercak artinya, nutfah bercak, kemudian alaqah ini dalam bentuk bercak yang sudah bergumpal, berkumpul-kumpul, kemudian mudghah itu kalau bahasa Inggrisnya jadi gam, jadi kayak permen karet habis kita kunyah itu ya, kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, dulu orang memahami hadis ini sebagai dijumlah dari 40 malam nutfah, 40 malam alaqah, 40 malam mudghah. Kemudian jumlahnya 120 malam. 120 malam berarti 4 bulan. 4 bulan baru kemudian faja'a alaihi malak, kemudian datanglah malaikat yang meniupkan ruh dan menuliskan 4 hal bagi sang janin. Rabita al-Alam al-Islami dalam komite fatwanya yang diketuai ketika itu oleh Syekh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, memanggil berbagai pakar dari berbagai macam bidang untuk memahami hadis ini dengan lebih tepat. Tahun 1988 kalau tidak salah, ketika itu di sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, kolega beliau, itu kemudian mengumpulkan bukan cuma pakar bahasa, pakar tafsir hadis, tapi juga pakar ilmu kedokteran dalam kebidanan dan kandungan, untuk kemudian memahami secara lebih tepat hadis ini, dan kemudian disimpulkan kata-kata summakana alaqatan misadzalik, summakana mudghatan misadzalik tidak berarti dijumlah, tetapi satu proses simultan dalam satu waktu yang kemudian 40 malam itu. Jadi dalam 40 malam itu terjadi proses nutfah, alaqah, mudghah sekaligus yang berketerusan, sambung sinambung, dan masing-masing yang kemudian dijelaskan oleh ilmu kebidanan dan kandungan sebagai proses pembelahan sel yang terus-menerus membentuk fungsi-fungsi yang semakin kompleks. Maka kesimpulan dari situ kaitannya dengan pembahasan fatwa tentang abortus ketika itu adalah bahwa ruh itu ditiupkan oleh malaikat bukan di usia janin 4 bulan, tetapi di usia ketika berumur 40 hari. Jadi berapa hari telat itu? Kan dihitung dari hari pertama, hari terakhir gitu ya. Itu berarti telatnya baru 12 hari itu sudah ada ruhnya. Jadi jangan kepedean ada orang minta aborsi ke dokter, dok ini baru telat 2 minggu dok, kan belum ada ruhnya. Gak bisa.
sudah ada ruhnya. Karena telat 12 hari itu sudah dikirimkan ruh. Nah, kemudian di situ kita pahami malaikat lalu menuliskan kepadanya apa yang dituliskan oleh malaikat. Satu, min ajalihi, ajalnya. Yang kedua, rizkinya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, wasaqiyun aw sa'idun, apakah dia termasuk orang celaka atau orang beruntung. Semuanya tertulis di situ. Nah, apa yang dituliskan oleh malaikat di situ sebenarnya hanya kemudian apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaitannya tentang rezeki. Jadi rezeki orang itu sudah tertulis. Nabi SAW bersabda, tidak akan mati seorang hamba kecuali bahwa rezeki untuknya itu semuanya sudah diturunkan kepadanya. Bahwa ada konsepsi tentang dosa itu menghalangi rezeki, iya. Tetapi itu juga bagian dari ketetapan bahwa rezeki itu tidak akan berkurang, tidak akan berlebih, tidak akan salah alamat. Ya segitu. Artinya pilihan-pilihan ujian di sisi kita di dunia itu tentang rezeki itu kemudian kaitannya dengan apakah mau diambil dari jalan halal ataukah jalan haram. Nah, dapatnya rezeki segitu juga. Rezeki itu tentu saja bentuknya bukan simpanan di deposito. Rezeki itu apa yang bisa dinikmati. Maka kesehatan, kelapangan, dan semua hal yang kemudian bisa ternikmati dalam kehidupan itu rezeki. Nah, jumlah rezekinya tetap dari sisi Allah sudah ditetapkan segitu. Kalau diambil jalan halal atau jalan haram, yang beda apanya? Rasanya. Termasuk di antara rezeki adalah jodoh. Jodoh sudah tertulis di sisi Allah, mau diambil jalan halal atau jalan haram, dapatnya yang itu juga. Yang mana? Yang nggak tahu. Pokoknya yang itu. Yang beda apa ketika diambil dari jalan halal dengan jalan haram? Yang beda rasanya. Anda bayangkan uang 10 juta rupiah diberikan kepada Anda, memberikannya dengan cara yang berbeda. Kira-kira beda rasa nggak? Yang satu bentuknya cek, dimasukkan dalam amplop tertutup, diserahkan dengan penuh takzim dan hormat. Ini cuma ada 10 juta, mohon maaf, tolong diterima, mudah-mudahan manfaat, berkah, tolong digunakan sebaik-baiknya ya. Terima kasih telah berkenan menerima. Oh, enak gak terimanya? Kadang-kadang gak enak juga sih ya gitu. Tapi enak gitu. Akadnya itu jelas. Bandingkan dengan sama-sama 10 juta, bentuknya uang receh 500-an semua, di dalam sebuah karung, diberikan dengan dilempar ke wajah gitu. Loh, nilainya sama 10 juta, cuman beda dirasa. Apalagi yang jumlahnya sekarung itu 500-an rupiah semuanya, dilempar ke muka itu diiringi caci maki. Nih, aku kasih 10 juta, terserah kau mau mati, aku gak mau tahu lagi, aku gak mau melihat wajahku lagi. Selesai. Maka di dalam soal jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dengan prasangka terbaik kepada Allah bahwa kalau kita berupaya menjadi hamba yang terbaik, maka Allah akan memberikan juga yang terbaik bagi kita. Kita tidak perlu menjadi kisah seorang pendoa. Ada orang berdoa tentang jodoh itu, ya Allah, kalau dia memang jodohku, nikahkanlah kami. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah kami. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah jodohnya dan jodohkanlah denganku. Dalam soal jodoh itu kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam istikharah kita. Maka doa istikharah kita ini sangat baik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku itu meminta pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku yang terbatas, bukan pandanganku yang sempit. Aku meminta ketetapan dengan takdirmu yang jelas paling baik, tidak mungkin zalim kepada, bukan dengan tebak-tebakanku yang mungkin keliru. Dan ini yang kemudian kita jalankan. Konsepsi pertamanya begitu di dalam hubungan kita dengan Allah. Dengan sesama bagaimana? Oh, sebelum dengan sesama, dengan diri kita sendiri, Allah menjanjikan yang baik mendapatkan yang baik, yang tidak baik ada kemungkinan juga untuk mendapatkan yang tidak baik. Maka menjadi baik
atau mencari jodoh yang baik adalah dengan menjadi baik. Andaikan kita sedang bermaksiat di satu sudut dunia, untuk kemudian menjaga kita misalnya, bayangkan saja, calon jodoh Anda juga sedang bermaksiat dengan maksiat yang mirip di sudut dunia yang lain. Bagian dari pembaikan diri kita. Nah, prasangka baik kepada diri kita adalah bahwa apapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagi kita kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran, maaf ini contohnya wanita ya, nggak apa-apa ya. Dalam Al-Quran dan kisah Rasulullah SAW kita menemukan semua model bagaimana sebuah kehidupan itu dibangun dan semuanya itu mulia. Satu, ada rumah tangga Nabi dengan Khadijah. Laki-laki dan perempuan sama-sama mulia di tengah masyarakat yang kemudian luar biasa, tetapi mereka berkemuliaan di sana dan mereka hidup berkecukupan dari hartanya, mulia mereka. Itu kan Muhammad dan Khadijah, laki-laki dan perempuan hidup di dalam kecukupan-kecukupan tertentu. Yang kedua, ada model lain. Ada namanya Ali dan Fatimah. Sama, orang mulia, anak orang mulia, menikah mereka, sama-sama berkemuliaan, tapi bedanya kalau Muhammad dan Khadijah hidup berkecukupan, keluarga Ali ini oleh Rasulullah memang tidak diizinkan untuk berkecukupan. Iya kan? Jadi hari pertama menikah saja Ali bin Abi Thalib itu disumbang oleh temannya banyak hal, termasuk diantaranya disumbang rumah. Ketika disumbang rumah, Rasulullah hari pertama pernikahan itu langsung mengaudit gitu ya, harta kekayaan menantunya, dan ditemukan, kok kamu punya rumah? Kayaknya nggak match dengan penghasilan selama ini gitu. Ali ditanya begitu, iya ya Rasulullah, ini sumbangan dari teman-teman. Kata Nabi, kembalikan hai Ali. Bagaimana kembalikan ya Rasulullah? Saya membutuhkan. Kalau begitu kembalikan dengan cara anggap dia hutang cicil semampu kamu. Jadi Anda bayangkan, Ali itu di hari pertama pernikahan, dia memulai pernikahannya bukan dari nol tapi dari negatif. Hari pertama itu langsung minus habis audit itu. Hatta bahkan kemudian ketika mereka kemudian dalam kesulitan-kesulitan rumah tangga meminta pembantu kepada ayahnya, pemimpin dunia itu, Fatimah tidak diizinkan untuk mendapatkan pembantu, malah diajarin zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau capek bekerja, zikirlah. Dan kalau kita baca riwayat tentang rumah tangga Ali dan Fatimah, itu isinya unik-unik. Di antaranya adalah banyak keluhan. Jadi satu hari Ali misalnya berkata, aku demi Allah menimba air sampai nyaris putus kedua pundakku. Fatimah menjawab sambil sama curhatnya begitu ya. Jawabannya itu, dan aku demi Allah menggiling gandum sampai melepuh semua tanganku gitu. Coba Anda bayangkan, isinya prihatin semua gitu. Tapi itu pun mereka meraih kemuliaan. Jadi suami saleh, istri salihah, yang satu kaya, yang satu miskin. Lanjut, ada suami saleh, istri salihah dan salihah. Maksudnya Ibrahim, Hajar dan Sarah, iya kan? Ya. Dan itu pun mereka meraih kemuliaan, bisa. Tidak ada persoalan dengan itu. Lalu ada lagi suami saleh, istri tidak saleh, anak durhaka. Siapa namanya? Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu pun tidak terhalang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yang namanya Nuh. Bahwa dia sudah mendidik putranya dengan begitu baiknya, betapa kemudian air matanya mengalir deras ketika dia panggil, nak kemari nak, bergabunglah dengan ayahmu nak, kami di sini di atas kapal azab Allah begitu besar, bergabunglah nak. Katanya, tidak ayah, aku tidak mau ikut kalian, aku akan menyembunyikan diri di gunung. Dia akan menyelamatkan. Nah, tidak ada keselamatan hari ini kecuali kepada Allah nak. Tidak. Dan dilamun ombaklah dia. Lalu Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, anakku ya Allah, itu putraku, keluargaku, darah dagingku. Kata Allah, tidak, dia bukan anakku. Tidak ada iman di dalam hatinya, itu yang memisahkan kalian. Jangan lagi meminta kepadaku hal-hal yang tidak kamu tahu. Nuh tetap berkemuliaan. Ada lagi, suaminya bejat, durjana sepanjang masa, istrinya salihah. Siapa namanya? Fir'aun dan Asia. Apakah Asia terhalang dari kemuliaan dengan punya suami yang jahat?
Tidak, dia tetap menjadi wanita mulia sepanjang masa yang kemudian doanya dikenang dan diabadikan oleh Al-Quran. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sisimu di surga itu. Di dunia aku mendapatkan istana, tapi tidak kudapatkan sebuah surga sebelum surga. Tidak ada. Maka bangunkan untukku rumah di sisimu di surga itu. Ada yang tidak menikah dan tetap mendapatkan kemuliaan. Siapa? Maria. Semuanya tidak terhalang dari kemuliaan dalam model-model itu. Tapi kita berharap bahwa kita mendapatkan jalan kemuliaan yang terbaik. Pilih yang mana yang tadi? Loh beneran ini. Karena semua ada contohnya kan begitu. Anda boleh memilih gitu. Oh, yang pertama. Indah sekali memilih yang pertama, terutama bagi ibu-ibu karena suaminya 15 tahun lebih muda begitu. Itu bukan hakikatnya bukan di situ, tapi hakikatnya tadi bahwa suami dan istri berkemuliaan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah SWT. Itu kepada diri kita sendiri. Berprasangka baiklah kepada diri sendiri agar kemudian Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sikap kepada orang lain. Bagaimana kemudian konsepsi kita tentang jodoh? Jodoh itu tidak ada yang ideal. Yang ada yang tepat. Jadi jangan mencari yang ideal, nggak ketemu. Adanya yang tepat untuk kita. Nah, seberapa kebertepatan yang ingin kita dapat, maka kita merumuskan apa yang menjadikan kita bergairah untuk menikahi seseorang. Ikhwan, tanya tadi sekalian menyambung. Kira-kira Anda pilih tipikal istri seperti Khadijah atau seperti Aisyah? Dua-duanya agak susah dipenuhi yang begitu. Hah? Yang mana? Khadijah atau Aisyah? Ya, Khadijah ada yang memilih begitu. Berarti kayak apa kalau Khadijah? Lembut, penyayang, keibuan, penuh pengertian, penuh dukungan, rela mengorbankan harta maupun jiwa untuk menyokong perjuangan suami, terpercaya mengurus rumah ketika ditinggal pergi. Luar biasa. Mau yang begitu? Mau ya? Baik, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan yang seperti Khadijah. Yang lebih tua pun tidak masalah. Loh, kalau minta sesuatu itu kan yang lengkap ya. Manitianya bingung. Atau yang tipikal Aisyah saja? Mau? Mau ya? Aisyah cantik, cerdas, pinter, lincah, imut-imut, sporty. Oh iya, sporty. Kenapa? Cerita sama Khadijah nggak ada. Ceritanya Rasulullah lomba lari sama Khadijah nggak ada. Adanya lomba lari sama Aisyah. Pergi ke fitness bar nggak ada sama Khadijah itu. Ya ada sama Aisyah. Pergi nonton nggak ada sama Khadijah. Adanya sama Aisyah. Nonton tari tombak di masjid, saling bersandar dan menempelkan pipi berdua. Jangan itu nih yang dibayangkan. Nah, mau yang seperti Aisyah? Saya doakan. Kok jadi nggak mau? Pasti belakangnya ada tapinya. Gitu. Ya, siapkah dengan sifat pencemburunya Aisyah? Banting piring di depan tamu? Oh iya, banyak riwayat yang menyebutkan itu. Bagaimana kemudian Rasulullah sedang menjamu tamunya dengan piring-piring. Kemudian tamu itu baru makan, baru nyomot di atas piring itu. Tiba-tiba Aisyah datang, piringnya diambil, dibanting depan tamunya. Perang gitu. Siap-siap piring plastik kalau begitu. Kenapa? Tapi hebatnya Rasulullah, Anda bayangkan orang, ada tamu datang, istrinya membanting piring depan tamu, biasanya ingin menyelamatkan harga dirinya sendiri dengan biasanya. Caranya dengan
memarahi istri, iya nggak? Tapi Rasulullah apa yang dikatakan? Senyum aja kemudian mengatakan, maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Coba begitu. Atau, alhamdulillah sepanjang hidup, istri saya itu belum pernah kemudian mengatai saya seperti ini. Kamu itu cuma ngaku-ngaku titik-titik. Kamu itu cuma ngaku titik-titik, belum pernah. Tapi Aisyah itu sempat membuat para ulama ahli hadis bingung. Kenapa? Karena ada kalimat di dalam cerita tentang rumah tangga Rasulullah itu, Aisyah pernah berkata kepada Nabi, kamu itu cuma ngaku-ngaku Nabi. Itu kan ulama bingung, ini maksudnya bagaimana? Orang istri sendiri kok meragukan kenabian suaminya? Mana mungkin Aisyah meragukan kenabian suaminya? Maka untungnya dijelaskan oleh pakar psikologi bahwa itu kalimat yang diringkas. Orang itu kalau marah, itu kalimat aslinya kan bunyinya bukan begitu. Kalimat aslinya Aisyah bunyinya adalah, aku tahu kamu Nabi, tapi kenapa hari ini aku sedang tidak merasakan kasih sayang, cinta, keadilanmu, dan semua perilaku baikmu yang mencerminkan bahwa kau Nabi. Kenapa hanya tidak merasakan itu? Nah, itu kalau buat marah kan kepanjangan. Nah, kita ini cenderung suka meringkas ya. Iya, suka meringkas, dan sayangnya, bukan sayangnya, tapi bukan juga bencinya maksudnya. Memang di dunia wanita ada kecenderungan untuk membuat kalimat tidak langsung, dan kalimat tidak langsung yang diringkas itu kadang-kadang berbahaya kalau suaminya tidak paham. Tapi Nabi tenang saja ketika itu mengatakan, maafkan aku. Coba begitu. Nah, kamu itu cuma ngaku ke Nabi. Siap dengan Aisyah yang seperti itu? Saya doakan. Benar ini. Nah, artinya apa teman-teman? Saya ingin kita mengambil ibrah. Nabi saja yang manusia paling sempurna, laki-laki paling baik, itu mendapatkan istri yang juga tidak sempurna. Tidak sempurna. Maka yang kita cari bukan yang sempurna, tapi yang tepat. Yang tepat saja. Dan tepat itu tidak harus sama. Maksudnya gimana? Saya itu beda jauh sama dia, karakternya nggak mungkin cocok kayaknya. Siapa bilang? Rumus kecocokan itu macam-macam. Ada rumus kecocokan itu kesamaan, memang ada. Dua sungai bergabung jadi satu, jadi sungai yang lebih besar, itu namanya kesamaan. Ada yang kemudian disebut sebagai keseimbangan. Panas yang sangat tinggi bertemu dengan kebekuan yang sangat menggigilkan, jadinya kehangatan. Itu namanya keseimbangan. Jadi Anda jangan heran kalau ada orang, itu karakternya bumi dan langit loh gitu. Kok bisa ya nikah ya gitu? Bisa saja. Atau ada juga yang kemudian kegenapan, beda, tapi bedanya bukan beda berlawanan. Yang satu seperti hujan yang turun, yang satu seperti tanah yang subur. Tumbuhlah pohon buah-buahan. Itu kegenapan. Itu perpaduan. Rumusnya macam-macam. Jadi bukalah peluang seluas-luasnya. Kalau Anda sedang jatuh cinta hari ini, tolong jatuh cinta bukan cuma pada satu orang, tapi yang banyak sekalian. Jangan kemudian mengatakan, aku tidak mungkin jatuh cinta pada orang seperti dia. Tidak. Kalau memang Anda harus jatuh, meskipun saya lebih menyarankan untuk bangun. Tapi kalau harus melalui proses jatuh dulu, jatuhnya yang banyak, jangan satu. Ini konsesi menata kepada orang lain, maka kita menemukan. Jadi ada yang sering tanya, Mas, kalau istikharah itu tandanya apa? Saya juga tidak tahu. Maksudnya harus mimpi gitu? Mungkin juga bisa jadi mimpi. Tapi kata Imam Syafi'i, pedomannya satu dalam istikharah itu yang kita lakukan. Apa itu? Selisihilah hawa nafsu. Maksudnya apa? Kalau memilih setelah istikharah, selisihilah hawa nafsu. Kalau Anda bingung, saking bingungnya, selisih hawa nafsu. Maka saya dulu perjuangan gitu, menyelisihi hawa nafsu. Kan calonnya bukan cuma satu gitu. Maka yang saya pilih ini bukan yang tercantik. Yang saya pilih juga bukan yang paling kaya. Yang saya pilih juga bukan yang paling baik nasabnya. Maksudnya paling punya kedudukan dan macam-macam begitu. Yang saya pilih juga bukan yang, karena apa? Saya berusaha untuk
menyelisih hawa nafsu saya. Saya khawatir kalau kemudian menikah dengan yang cantik hanya karena kecantikannya, maka yang terjadi akan jadi fitnah. Ada orang mendoakan semoga suaminya cepat mati. Fitnah itu. Itu bala, ujian. Atau jangan sampai menikah karena hanya hartanya. Nanti suatu saat sang istri marah, olah mas, kalau kamu gak kurawat ya sudah di kolong jembatan tahu gitu. Menikah orang hanya karena kekayaan itu bikin fakir. Bukan fakir dalam harta mungkin, tapi bahkan fakir dalam jiwa. Merasa kalah terus. Atau menikah hanya karena nasabnya, kedudukannya. Suatu saat mertuanya marah mengatakan, oh Allah, kamu itu cuma mengotori darah biru kami. Jadi merah ya. Jadi maka Rasulullah sudah memperingatkan itu. Maka hadisnya itu dibaca yang betul. Wanita dinikahi karena 4 hal. Itu memaparkan fenomena, bukan menganjurkan. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kekayaannya, dan karena agamanya. Sampai di situ itu masih bentuk kalimat Rasulullah adalah pemaparan. Anjurannya di mana? Di belakangnya. Maka pilih olehmu karena agama, taribat yadaka, kau akan beruntung. Nah, penataannya di situ. Maka kita mendapati kisah-kisah menakjubkan di dalam sejarah. Bagaimana orang ketika kemudian bicara tentang pernikahan, yang mereka bicarakan bukan cuma soal calon, tetapi bagaimana kemudian pernikahan itu sendiri adalah sebuah ibadah kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tertinggi di sisinya. Satu hari Nabi mengatakan begini, siapa yang menikah dengan wanita ahli surga, nikah sama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman itu ibu asuhnya Rasulullah. Dulu budaknya Abdullah, bapak beliau. Kemudian ketika Aminah wafat, Ummu Aiman inilah yang ikut membesarkan Rasulullah SAW. Nah, Anda tahu siapa yang kemudian menikahi Ummu Aiman? Zaid bin Harithah namanya. Siapa Zaid? Zaid dulu budaknya Rasulullah, kemudian diangkat sebagai anak beliau. Maka anak angkat Rasulullah, laki-laki namanya Zaid bin Harithah, menikah dengan Ummu Aiman, orang yang dulu mengasuh Rasulullah. 2 generasi selisihnya. Itu nenek dengan cucu. Tapi Anda tahu berkahnya pernikahan itu ketika Zaid ditanya kenapa mau menikahi Ummu Aiman? Karena ini wanita ahli surga. Bagaimana saya tidak mau menikahi dia? Yang lahir dari pernikahan itu namanya Usamah bin Zaid. Lelaki yang di usia 18 tahun diangkat Rasulullah menjadi panglima, hatta Abu Bakar dan Umar jadi anak buahnya. Ini bagian dari persiapan ruhiyah kita. Atau untuk wanita, biar adil, kasihan dari tadi laki-laki gitu ya, yang dikorbankan. Ada Utsman bin Affan, usianya ketika itu 78 tahun, menikah dengan Nailah binti Al-Farasifah Al-Kalbiyah, usianya 18 tahun. 78 dengan 18. Itu Utsman masih tidak percaya kok ya mau begitu. Setelah mereka menikah itu, Utsman kemudian bertanya, ada kesempatan bagimu untuk membatalkan pernikahan ini? Aku ini sudah tua. Kata Nailah, saya memang suka lelaki yang lebih tua. Lalu Utsman membuka surbannya. Ditunjukkannya beberapa bagian rambutnya yang sudah mulai teripis dan putih itu. Dia katakan, aku bukan cuma tua, tapi tua bapak. Kata Nailah, masa mudamu sudah kau habiskan bersama Rasulullah. Izinkan aku mendampingi sisa umurmu sampai kau menghadap Allah. Nah, menikahlah mereka. Begitu nanti Utsman wafat dan Nailah punya 3 orang putra dari Utsman, 78 tahun tapi sangat sehat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu nanti Nailah itu dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jawaban Nailah tahu? Tidak ada yang bisa menghentikan kedudukan Utsman di dalam hatiku. Yes. Bagian juga dari persiapan ruhiyah kita. Dan di antara persiapan ruhiyah berikutnya lagi adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan kalau ujian kehidupan sebelum pernikahan itu biasanya apa? Analog grafiknya. Tahu maksudnya? Kalau nikmat ya nggak nikmat banget begitu. Kalau musibah ya masih banyak yang menyokong begitu. Ada orang tua gitu ya. Ada fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh orang tua. Mohon maaf para ikhwan, konsepsinya awalnya di dalam Islam ini
Kalau wanita itu dalam tanggungan nafkah ayahnya sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki itu dalam tanggungan nafkah ayahnya, kewajibannya sampai balik. Sesudah balik, kalau Anda masih dinafkahi orang tua, itu namanya bukan nafkah, tapi sebenarnya sedekah. Sebelum menikah kan begitu ya, masih analog grafiknya. Tapi begitu menikah, itu digital. Oh nggak nikmat ya musibah. Maka kesiapan untuk bersabar dan bersyukur. Kita sudah lihat cerminan dari doa di dalam pernikahan itu. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepadamu. Lam di sini dalam laka itu menunjukkan hal-hal yang membahagiakan, hal yang menyenangkan, hal yang membuat tertawa, hal yang membuat senang. Wa barakallahu alaika, dan semoga Allah memberikan barokah atasmu. Huruf ala di sini ini fungsinya untuk biasanya isyarat pada hal-hal yang membuat sedih, hal-hal yang membuat berduka, hal-hal yang berat dihadapi. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Doa nikah itu lengkap, Masya Allah. Jadi konsepsi Islam tentang bahagia itu bukan cuma hal yang menyenangkan saja, tapi berkah itu mudah-mudahan dikaruniakan Allah dalam hal yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, yang lapang maupun yang sempit, yang duka maupun yang bahagia. Nah, kesiapan untuk itu, dan sekaligus kesiapan untuk mengembalikan semua persoalan pada solusi yang diberikan oleh Allah kalau terjadi masalah di dalam rumah tangga. Itu termasuk semuanya persiapan ruhiyah. Bagaimana persiapan ruhiyah itu dirangkai? Maka dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, asilah billah. Bagaimana menjaga hubungan dengan Allah? Dengan ibadah-ibadah yang kita jaga. Kesemuanya itu terangkum di sana. Ini persiapan ruhiyah. Tinggal 5 menit, masih 4 poin. Cukup nggak waktunya kira-kira? Baik, yang kedua, persiapan ilmiah. Menikah menghajatkan ilmu, maka bersegeralah untuk meraih ilmunya sebelum terlambat untuk belajar, sebelum sudah tidak sempat lagi untuk belajar. Termasuk yang saya kurang suka dari beberapa kawan adalah ketika dia melihat buku pernikahan, kemudian komentarnya adalah, aku masih jauh, masih kecil. Saya khawatir diamini malaikat jauh betul. Jauhnya itu seberapa? Pada setelah menikah itu kesempatan belajar jadi sempit sekali. Anda belum puas belajar jadi istri, sudah harus belajar jadi ibu. Belum sempat tuntas belajar jadi ibu, sudah harus di ketua tim penggerak PKK, misalnya begitu. Dan seterusnya. Kesempatan belajar itu semakin menipis dengan berbagai macam tanggungan dan tanggung jawab yang bertambah. Maka awal-awalah segeralah kemudian mempersiapkan ilmunya dalam banyak halnya. Ilmu fikihnya. Ada kawan menikah, gitu kan? Sebetulnya sudah paham semua ilmunya, gitu. Cek mandi jinabah sudah tahu, keramas kan? Bukan sekedar keramas. Kemudian wanita, pahamkah bahwa mandi jinabah dari suci haid beda dengan mandi jinabah setelah berhubungan suami istri? Nah, pelajari nanti ya, apa bedanya? PR. Maka jangan sampai jadi masalah, karena pernah ada sebuah permasalahan hanya gara-gara persoalan mandi. Suami yang bersemangat ketemu istri yang di bulan Ramadan gampang masuk angin kalau keramas malam-malam. Mas, stop Ramadan ibu. Ini mana fikihnya? Hanya gara-gara merasa berat untuk mandi sebelum salat subuh. Padahal jelas kalau hadis tentang mandi jinabah ba'da haid adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Sampai kemudian bagian rambut harus disela-selain kan? Oh, itu berat sekali. Tapi mandi besar setelah hubungan sama istri, itu hadisnya Aisyah dan Ummu Salamah. Apa kata beliau? Beres. Tepukan tangan ke air gitu ya. Kemudian diusapkan ke kepala, itu pun sudah sah kata Aisyah. Apa ini? Abdullah bin Amr bin As. Dia mau memberatkan seluruh umat Muhammad. Yang aku tahu dari Rasulullah SAW, kata Aisyah, tentang mandi jinabah setelah hubungan suami istri, begini.
Ini diantara pembahasan fikih. Nah, fikih mendasarnya begitu. Anda tidak harus jadi ustaz dan ustazah, tapi ada haddul aswal, batas minimal dalam ilmu fikih yang harus dikuasai oleh seorang suami, seorang istri, seorang bapak, seorang anak, dan seterusnya. Ilmu komunikasi antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Saya di Jogja, jadi konselor di Jogja Family Center, salah satu lembaga konsultasi pasca nikah. Dan di sana saya menemukan ada banyak persoalan ba'da pernikahan itu yang terjadi bukan karena dua orang yang saling bermaksud jahat atau salah satunya bermaksud jahat, tapi karena dua-duanya bermaksud baik, hanya nggak tahu ekspresi cara menunjukkan niat baiknya itu seperti apa. Sering yang saya angkat contohnya adalah tentang komunikasi laki-laki dan perempuan. Itu menjadi persoalan. Di dunia wanita, Yunda-Yunda dan Dinda semuanya, kalau ada masalah, biasanya ngapain? Nangis, terus curhat, sharing, berbagi, ingin didengarkan, dimengerti, dipahami. Curhat itu fungsinya untuk apa? Tambah plong ya kalau habis curhat ya. Meringankan beban-beban kita kan. Sebaliknya di dunia lelaki, kalau ada masalah bukan untuk dicurhatkan, ada masalah artinya menyendiri, kontemplasi, rumuskan solusi. Apa jadinya kalau masing-masing pihak ingin kemudian ketika yang lawan, bukan lawan, apa namanya, partner, mitranya itu, mitra rumah tangga itu kemudian bermasalah, kemudian dia sikapi dengan cara yang menurut dia adalah caranya dia disikapi. Jadi ada kredo yang salah, cintailah orang lain sebagaimana kamu ingin dicintai. Keliru. Yang betul bagaimana? Cintailah orang lain sebagaimana caranya dia ingin dicintai. Cara kita ingin dicintai belum tentu sama dengan cara dia ingin dicintai. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dipasang ke sofa, sepatunya dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki begini. Terus kepalanya berdirikan gitu. Karena istri sedang menebak suami lagi ada masalah. Biasanya kan tanya kan, namanya juga istri yang baik begitu. Pertanyaannya, Mas, ada masalah apa? Dan Anda akan tahu bahwa nanti kalau sudah menikah apalagi, jawaban semua suami di dunia ini sama persis. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Tahu kenapa? Beda. Di dunia wanita, ada masalah itu dicurhatkan supaya tambah ringan tekanan-tekanannya. Di dunia laki-laki, kalau kemudian ada masalah kalau dicurhatkan, itu terasa seperti menunjukkan kelemahan diri. Nah, bedanya wanita itu akan cerita tentang masalahnya kalau sedang diterpa supaya lebih ringan. Laki-laki akan cerita tentang masalahnya kalau sudah berhasil diatasi. Nah, coba bayangkan pada tadi suami yang pulang dalam keadaan bermasalah, tadi istrinya tanya, Mas ada masalah apa? Suami menjawab, enggak kok, dia enggak ada apa-apa. Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu. Mas, masa kamu enggak mau cerita sama aku? Kalau sudah kalimatnya seperti itu, biasanya kan si pembicaranya makin tinggi dan sering terjadi pertengkaran hanya karena masalah itu. Enggak deh, aku sudah bilang kok, enggak ada apa-apa, enggak usah kamu pikirkan. Enggak bisa, Mas, kita ini kan sudah suami istri. Naik terus gitu. Ingat cerita Rasulullah pulang dari Gua Hira setelah mendapat wahyu pertama? Saya membayangkan andai Khadijah bukan istri yang memahami cara berkomunikasi laki-laki dan perempuan, cerita tentang Islam mungkin akan berbeda. Jadi Rasulullah itu kan pulang dari Gua Hira shock gitu. Dapat wahyu pertama itu secara ringkas dalam hadis riwayat Bukhari itu beliau gambarkan, kita bisa menilai beliau shock. Shocknya kenapa? Ya baru mikirin umat yang kacau balau nggak karuan, tiba-tiba dari langit terdengar suara, ya Muhammad, umatnya memang kacau balau dan kami serahkan semua kepadamu untuk diubah jadi umat yang terbaik. Celaka nggak itu? Tiba-tiba ditimbuni beban seberat langit dan bumi ke kepalanya, ke pundaknya. Berat sekali. Pulang itu tersarut-sarut, jatuh berulang kali, kemudian menggigil ketakutan, pucat pasi, dodok pintu. Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni, zamiluni. Ketakutan. Apa yang dilakukan Khadijah ketika itu? Bertanyakah Khadijah? Tidak. Dibukakan pintu, dipersilakan masuk ke kamar, diselimuti, ditinggalkan supaya tenang. Akan berbeda cerita kenabian itu mungkin kalau istri Muhammad bukan Khadijah.
Kalau istri Muhammad membukakan pintu lihat suaminya pucat pasi itu kemudian berkata, ada apa suamiku, ada apa? Di antara faktor yang sangat menguatkan Rasulullah ketika mendapatkan risalah adalah seorang istri yang sangat mengerti bagaimana memperlakukan suaminya ketika ada masalah. Sebaliknya juga, laki-laki ketika dicurhatin istri, laki-laki yang dipikirkan solusi terus gitu. Sehingga ketika istrinya curhat, mas aku capek banget hari ini, rumah berantakan, anak-anak rewel, tetangga rese semua, cucian numpuk, piring gelas kotor, sampahnya di mana-mana, capek aku mas hari ini. Nah, istri curhat begitu. Yang dipahami suami, tiap kali istri curhat harus cari solusi. Maka biasanya maaf, sambil tetap otak-atik BlackBerry, sambil tetap pegang koran gitu, dia akan menjawab dengan sangat ringan dan solutif. Bunyi jawabannya, oke deh, besok sore kita cari pembantu ya. Menyelesaikan masalah? Di dunia laki-laki mungkin. Kalau istri repot itu solusinya cari pembantu, ya kan? Di dunia wanita, yang muncul perasaan pertama, oh, jadi selama ini aku kok anggap pembantu. Gak nyambung. Padahal semuanya bermaksud baik. Suami bermaksud baik mencarikan solusi. Tapi bukan itu yang dimiliki istrinya. Maka kalau Anda menjadi seorang suami yang pandai mendengarkan apa yang dicurhatkan oleh istri, mendengar sepenuh perhatian, ada kontak mata, ada membetulkan, ada iya, memahami gitu, maka insya Allah Anda hemat anggaran. Wafilah, sampai hari ini di rumah kami tidak ada pembantu. Semua dikerjakan oleh istri saya. Dan dia wanita yang luar biasa. Kenapa? Karena saya tahan untuk mendengarkannya bercerita. Hemat anggaran bener. Ini bukan eksploitasi ya. Tidak. Ini penghargaan. Nah, karena insya Allah komunikasi. Ada banyak masalah hanya karena komunikasi-komunikasi yang sebenarnya masalah kecil, tetapi menjadi persoalan sangat rumit gara-gara tidak dipahami. Misal, di dunia para wanita seringkali digunakan kalimat tidak langsung. Ya. Nah, begini kalimatnya. Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Maksudnya apa? Tolong jemput anak-anak kan? Mohon maaf, laki-laki tidak secerdas itu menangkap kalimatnya. Kalau istri kau mengatakan begitu, biasanya suaminya menjawab sambil tetap di depan laptopnya dengan kata-kata begini. Oh nggak apa-apa Mi, nggak usah dijemput, nanti mereka pulang sendiri kok. Dan Anda boleh tahu, awal pernikahan pernah ada tragedi dalam rumah tangga kami karena ketidakpahaman saya akan bahasa tidak langsung itu. Jadi lewat sebuah rumah makan, boncengan motor berdua gitu, dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang enggak. Jalan lagi, ada rumah makan berikutnya, enggak. Tanya lagi yang ketiga, kok tanya terus sih? Enggak. Begitu sampai di rumah dia langsung masak mie instan. Ketika dia makan dengan lahap, baru saya sadar. Ya Robi, yang lapar kamu tuh. Kenapa tadi tidak kau katakan? Jadi bagaimana persoalan kecil terkait dengan komunikasi ini bisa menjadi masalah besar. Ada suami kemudian mengatakan, Ustaz, tolong nasihatin istri saya ini. Kurang ajar betul, masa aib rumah tangga satu RT tahu semua. Hah? Maksudnya Pak? Iya, masa-masa masuk dalam rumah tangga kok orang se-RT pada tahu itu, kalau dia nggak ngomong-ngomong nggak mungkin gitu. Nah, saya kadang-kadang ya dengan kalimat-kalimat yang baik lalu menasihatkan kepada suami bahwa wanita selalu perlu telinga yang akan mendengarkan masalah-masalahnya. Kalau dia tidak mendapatkan telinganya di rumah, dia akan cari telinga itu di pertemuan RT. Dia akan cari telinga itu di pengajian. Untuk apa? Mendengarkan curhatnya, karena dia memang perlu untuk didengarkan. Jadi kalau Anda laki-laki tidak terampil mendengarkan, memang harus siap aib rumah tangga sesuai yang kita tahu. Contoh. Nah, itu ilmu tentang misalnya contoh kecil berkomunikasi. Ilmu lain misalnya tentang bagaimana mengasuh anak, bagaimana jadi bapak yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik.
Hatta bahkan di keluarga-keluarga dakwah, saya menemukan ada cara-cara berkomunikasi yang tidak benar kepada anak. Karena Allah memesankan di surah An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi dalam keadaan lemah, mereka selalu khawatirkan terus. Solusinya apa kata Allah? Falyattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan mengatakan kalimat yang lempang, yang lurus, yang benar, yang baik. Ada banyak kalimat tidak benar di dalam pembicaraan kepada anak. Anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Saya tanya, itu ada dalilnya atau tidak? Maksudnya Ustaz, itu tadi anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka, itu ada dalilnya apa enggak? Kan kalau orang soleh memang surga Ustaz, kalau orang jahat neraka. Orang apa anak? Orang ya. Beda dengan anak gitu. Ada lagi kemudian mengatakan selba, apa itu? Bagaimana kemudian kalimat-kalimat yang terbaik? Ayo nak, Allah nggak suka lo itu, Allah nggak suka lo. Padahal anaknya ngapain? Bawa piring di goyang-goyangkan gitu. Orang tuanya bilang, ayo nak, Allah nggak suka itu. Saya tanya, ada dalilnya apa tidak? Sesungguhnya Allah tidak menyukai anak yang memainkan piring gitu. Ada orang tua yang mengenalkan kepada anaknya, mengenalkan Allah kepada anaknya itu sebagai yang maha tidak suka. Dikit-dikit Allah nggak suka, dikit-dikit Allah nggak suka. Jadi yang tertanam di dalam diri anak itu, Allah itu zat yang maha tidak suka. Padahal nggak ada itu di dalam Asmaul Husna. Ada ibu mengadu, Ustaz gimana Ustaz, anak saya sudah 10 tahun, sudah mau 11, belum mau salat juga Ustaz, saya sudah mau pukul, gimana Ustaz? Padahal itu sudah saya biasakan sejak kecil banget. Sejak kecilnya seberapa Bu? Ini 2 tahun sudah saya belikan mukena Ustaz. Tapi sampai sekarang belum mau sholat Bu. Iya. Tanya sedikit boleh Bu? Iya. Dulu waktu dia umur 2 tahunan suka gangguin ibu sholat enggak? Iya Ustaz. Nah itu terus ibu apain? Oh saya marahin Ustaz. Saya jelasin itu. Saya bilang, tidak boleh diganggu di sholat. Sholat ibadah kepada Allah. Nak, kalau kamu nakal nanti ibu cubit kamu gitu. Saya bilang, itu kira-kira sebabnya Bu. Maksudnya apa Ustaz? Itu cara membesarkan seperti itu. Ibu mengenalkan sholat kepada dia bahwa sholat itu aktivitas yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagaimana? Itu maksudnya. Mohon maaf kalau ini mengarah kepada satu suku bangsa tertentu ya. Ketika itu kemudian saya sampaikan kepada sang ibu bahwa anak itu mengenali sesuatu aktivitas menyenangkan atau tidak dari perasaan yang pertama timbul ketika aktivitas itu dilakukan oleh orang tuanya. Jika sholat itu membuat orang tuanya jadi monster, ibu kalau pas sholat itu jadi galaknya luar biasa gitu. Saya naik ke punggung aja dicubit gitu. Diancam, diprototin gitu. Yang tertanam di benak anak itu adalah bahwa sholat itu tidak menyenangkan. Coba bandingkan bagaimana Rasulullah mendirikan kepada Al-Husain bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sholat itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kalau sholat, Rasulullah sedang sholat, Husain itu digendong. Indah sekali itu sholat. Kalau sholat saya digendong gitu. Dan kalau beliau sedang sujud, Husain naik ke punggungnya, main kuda-kudaan, itu Rasulullah tidak akan mengangkat kepalanya dari sujud sampai Husain turun sendiri karena sudah bosan. Pertanyaan penting, kenapa Husain nanti ketika dewasa digelari as-sajjad, orang yang banyak sujud? Karena sujud itu menjadi aktivitas yang sangat menarik ketika kecil, bisa dipakai kuda-kudaan. Tertanam bahwa sujud itu menyenangkan, sehingga apa yang terjadi ketika dia dewasa? Sujud itu menjadi sesuatu yang indah. Ada sama capeknya, tapi orang tidak sadar bahwa berbeda nilainya. Coba, ada ibu membangunkan anaknya, nak bangun nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu kamu. Beda nggak hasilnya dengan nak bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu untukmu. Sama nggak?
Sama capeknya, sama bangunin, sama bikinkan susu, tapi hasilnya jauh. Yang satu dibangunkan, nak bangun nak, kalau kamu bangun dibikinkan susu deh. Apa yang terjadi? Mendirikan pamrih kan? Dia tidak melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu punya manfaat nyata jelas, langsung didapat baginya. Maka ketika bangun dia akan merengek, mana sih susunya, katanya mau dibikinin susu gitu. Tapi coba bayangkan, yang kedua, anak yang kedua dibangunkan dan mengatakan, nak bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu, ibu taruh di meja ya nak ya, ya bangun, cepat bangun. Apa yang dirasakan si anak? Ibuku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinkan susu. Hal kecil saja. Memang dunia ini kadang-kadang persoalan bagaimana berkomunikasi, bahkan kepada anak juga. Ada orang tua yang mengorbankan nilai yang sangat utama, yaitu kejujuran, hanya demi anaknya supaya mau makan. Padahal tadi pesannya Allah, "Falyaqulu qawlan sadida." Dalam mengatakan kalimat yang lempang, karena anaknya lebih suka makan, lebih suka minum daripada makan. Kadang-kadang waktu nyuapin, itu disendokkan dari mangkoknya, tapi diampirkan ke dalam gelasnya, kemudian baru disuapkan ke mulut. Biar dikira dari gelas, dikira minuman, supaya mau dia makan. Iya, anaknya mau makan, kenyang. Tapi dia mengatakan, oh, tukang kibul ibu ini. Ada orang tua yang demi anaknya tidak menangis, rela mengorbankan nilai-nilai utama seperti amanah. Mau pergi anaknya, kalau dia pergi pasti nangis. Maka dia kemudian nyuruh pembantunya untuk memperlihatkan cicak. Cicak, lihat tuh cicaknya ada berapa ya. Lalu ibunya menyelinap pergi. Memang anaknya tidak menangis, tapi dalam hati dia mengatakan, oh tunggu ku balas waktu aku kelas 2 SMP nanti. Aku akan pergi tanpa pamit sering-sering, seperti yang kau lakukan, duhai ibu. Ada banyak anak yang itu durhakanya itu mencontoh orang tua. Ada anak kecil jatuh. Kalau anak kecil jatuh, respon Anda calon ibu bagaimana? Yang dilakukan atau dikatakan pertama kalau anak jatuh, tuh kan dibilangin jangan lari-lari. Anda baru saja membatalkan seorang juara maraton dunia gara-gara tidak boleh lari waktu kecil. Padahal lari itu penting kan? Atau ada yang kemudian menyambut dengan begini, ketika anaknya jatuh, ini batunya nakal ya nak, batunya emang nakal ini. Atau kalau di Jawa, kodoknya lari ya. Gitu. Itu juga dibalas sama anak kelas 2 SMP biasanya. Dek, nilai matematikamu kok cuma 4? Iya bu, habis gurunya kira sih. Jadi kodoknya lari diganti gurunya kira. Ada anak jatuh lagi, orang tua yang bilang, nggak apa-apa nak, nggak usah nangis, nggak sakit. Anak gagah, pinter, nggak nangis. Kalau cuma kayak itu nggak sakit sih. Bagus nggak? Bagus ya anaknya biar tangguh gitu ya. Tapi nanti tunggu ibunya umur 65, asam urat sudah tinggi, nencok di mana-mana. Malu kepada anak, bu kan sakit sekalian anak bu, sudah tua jangan nangis bu, malu-malu ini. Itu belajar dari mana? Cuma kayak gitu nggak sakit Sering tanpa sadar. Maka ilmu untuk menjadi orang tua perlu dikuasai segera. Bapak yang baik, ibu yang baik, semuanya baik. Itu baru ilmu ya. Persiapan kedua, persiapan ketiga, persiapan maliyah, persiapan finansial. Bukan cuma persiapan bagaimana caranya bisa memperoleh uang, tapi persiapan berketerampilan bagaimana caranya menghabiskan uang. Loh, yang bikin bangkrut itu bukan karena tidak mendapatkan uang biasanya, tapi karena tidak pandai menghabiskan uangnya. Nah, ibu-ibu belajar segera kemampuan mengelola keuangan yang baik. Bapak-bapak bersegera kuasai kompetensi. Begitu Anda balik, segera bangun dalam bidang apapun Anda belajar. Jangan belajar menghalangi Anda membangun sebuah kompetensi dan diferensiasi dari yang lain. Saya mau cerita kawan saya namanya Dr. Rinaldi Trivisianto. Saya kagumi sejak SMA. Kami dulu satu SMA. Saya ketua OSIS, dia ketua RAHIS. Yang saya kagum adalah kesederhanaan. Karena bapaknya itu rektor sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Jogja waktu itu. Tapi dia kalau ke sekolah itu kadang-kadang sepeda, kadang-kadang naik bis.
Baru kelas 3 itu naik motor. Itu pun motornya motor Cina, mereknya Jinceng, saya ingat. Jinceng warna hijau, jaketnya pakai jaket trahis warna hijau, helmnya juga warnanya hijau, sehingga akhwat-akhwat selalu hafal, kesatria berkuda hijau. Nah, begitu dia kuliah di FKUGM, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dia memegang banyak amanah dakwah, sempat menjadi ketua senat mahasiswa fakultas, sekjen lembaga dakwah fakultas, binaan-binaannya sangat produktif, bagus. Kemudian dia juga mengajar di lembaga bimbingan belajar, disempatkan ketika kuliah itu malam gitu ya. Kemudian dia juga banyak hal dia lakukan sampai pada suatu ketika lulus di FKUGM dengan cum laude IPK 3,78 Fakultas Kedokteran UGM. Begitu lulus gitu ya, begitu lulus koas. Ketika koas di hari Sabtu dan Ahad, di mana kemudian dia agak longgar pagi-pagi, dia bawa X-banner, di print out di X-banner itu Afia Health Consulting. Dia bawa tensimeter dan stetoskop, dia bawa alat ukur gula darah, alat ukur kadar kolesterol dan lain sebagainya. Dia bawa ke tempat orang-orang berolahraga pada pagi-pagi itu. Dia buka konsultasi kesehatan di situ. Konsultasinya gratis, tapi kalau di tensi bayar 5.000. Kalau di cek gula darah 20.000 dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, disitulah dia membangun jejaring. Dia kenal dengan banyak orang. Kan saya sebut 3 yang dia kenal yang kemudian menjadi signifikan bagi masa depannya. 1, sekretaris provinsi DIY, jadi langganan konsultasi kesehatan sama dia. Yang kedua, ada 1 seniornya, seorang dokter juga. Yang 1 lagi ada seorang direktur bank syariah di Jogja. Si senior pertama-tama yang kemudian mengatakan kepadanya, "Dek, kalau nanti kamu selesai koas, segera kontak saya juga hari itu. Ini nomor saya, ini kartu nama saya." Ya, simpen baik-baik. Betul, hari pertama selesai koas dia langsung kontak. "Dok, saya sudah selesai koas." Dulu katanya suruh menghubungi, ada apa ya dok ya? "Datang ke rumah saya hari ini bisa?" Oke. Datang, kemudian di sana dikatakan, "Dek, saya mau minta tolong. Saya sudah cek tentang kamu, riwayat organisasi, semua hal tentang kamu. Saya mantep milih, insya Allah, bahwa saya sudah merintis sebuah rumah sakit khusus ibu dan anak. Selama ini perkembangannya jalan di tempat aja. Saya minta kamu pegang mulai hari ini jadi direktur utama rumah sakit itu. Kontrak pertama 2,5 tahun, ini sudah saya siapkan, kamu tinggal tanda tangan." Terperangah dia hari itu. "Dok, serius dok, saya sangat serius," kata dia. Jadi di hari pertama selesai koas, ketika teman-temannya yang lain itu bingung mau ikut PTT atau mau kemana atau merintis karir di mana, mau praktek di mana, yang sekali praktek katanya honornya sekarang ada mafia penyedia layanan jasa kedokteran yang gara-gara itu sekali praktek itu kata Dr. Ihsan Agung Nugroho itu bisa untuk tambal ban gitu ya. Jadi kalau ada pasien datang itu, dokternya dibilang itu tambal ban datang 1 gitu. Saking kejamnya dunia pekerjaan dokter gitu kan. Itu dia langsung memegang kursi direktur utama. Dan seminggu pertama menjadi direktur utama, dia selalu minta saya bantuin. Kenapa? Karena selalu didemo oleh suster-suster yang dia sebut suster-suster bertaring dan dokter-dokter senior yang tidak menerima kepemimpinan seorang anak kemarin sore yang baru selesai koas tiba-tiba jadi direktur utama. Tapi dia dengan tangguh hadapi semua itu. Dia lakukan perubahan rumah sakit itu. Dia kembangkan rumah sakit itu. Pertama-tama soal akreditasi, dia urus baik-baik akreditasi rumah sakit itu menjadi rumah sakit terakreditasi terbaik hari ini di Jogja. Dia kembangkan secara fisik dengan leasing dari bank syariah yang direkturnya dia kenal waktu konsultasi kesehatan itu. Dan selesai kemarin 2,5 tahun kontraknya, dia kemudian mengundurkan diri, selesai kontrak, dan kemudian seluruh pengurus yayasan datang ke tempatnya, ke rumahnya. "Dok, tolong dok, kami mohon supaya rumah sakit ini perkembangannya lebih stabil, nanti sistemnya sudah berjalan, tolong perpanjangan kontrak 2,5 tahun lagi ya dok ya." "Oh, tidak bisa," kata dia. "Saya sudah janji kepada orang tua bahwa 2,5 tahun praktek saya harus sudah mengambil pendidikan spesialis. Dan saya sudah menyiapkan semuanya. Dok, mohon kebijaksanaannya. Mohon maaf, saya tidak bisa." "Begini dok, bagaimana kalau
pendidikan spesialis ini dokter kami persilahkan untuk mengambil, dan biayanya berapapun ya. Kalau yang dokter ambil anestesi, kira-kira kami memperkirakan sampai selesai kira-kira 450 juta, itu ditanggung oleh kami ya, sebagai yayasan, dengan perjanjian dokter nanti kembali lagi ke kami setelah selesai pendidikan spesialis. Kayaknya nggak bisa seperti itu. Mohon maaf, saya nggak bisa menerima itu. Begini saja dong. Jadi selama dokter ambil spesialis itu, gaji dokter sebagai direktur utama tetap kami bayar, seluruh biaya pendidikan kami tanggung, dan nanti kami mohon untuk bisa kembali ke rumah sakit. Bagaimana dok? Kami mohon sekali dok. Saya pikir-pikir dulu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Insya Allah seorang dengan kompetensi yang sejak awal dia bangun, yang terdiferensiasi dari orang-orang lain yang berbeda dengan dia, ini menjadi satu titik unggul. Apapun yang Anda bina sejak sekarang, harus Anda kembangkan, asah. Jangan menunggu lulus untuk membangun sebuah diferensiasi yang kuat bagi diri Anda. 3 ya. 4, persiapan fisik. Tadi kebalik, gak apa-apa ya. Persiapan fisik, jaga kesehatan baik-baik, jaga asupan baik-baik, pastikan hanya makan yang halal dan thayyib. Halal jelas, itu kaitannya sangat erat dengan persoalan keberagaman kita. Thayyibnya, kalau halal urusannya dengan dikabulkannya doa, tumbuhnya daging yang tidak disentuh api neraka. Tapi kalau thayyib, jangan sampai Anda nanti harus bertanggung jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya, kamu bisa-bisanya melahirkan generasi gak sehat begitu, gampang sakit, kena hujan begitu. Gara-gara kamu sih sukanya makan bakso aja kalau siang. Jajan dong yang 4 sehat 5 sempurna gitu. Gimana kalau Allah bertanya begitu? Karena anak kita tidak sehat dari asupan kita. Maka asupan dijaga. Segala penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan masalah, apalagi yang terkait dengan sistem reproduksi, segera selesaikan sekarang. Akhwat misalnya punya keputihan, segera selesaikan, jangan malu sekarang. Tuntaskan itu. Ikhwan, kalau ada penyakit-penyakit menular, segera sembuhkan. Termasuk panu bisa. Olahraga, beban-beban fisik Anda sebagai seorang ayah, suami, sebagai seorang kepala RT, misalnya ketua RT, jauh lebih berat daripada beban-beban fisik seorang bujang. Dia persiapan itu dengan baik sejak sekarang, dan seterusnya. Persiapan fisik. Yang terakhir, kelima, persiapan sosial, ijtimaiyah. Bagaimana Anda bukan hanya menjadi pelengkap penderita di tengah warga tempat Anda bernaung. Mulai, misalnya, kalau saya dulu walimah itu sampai 3 kali. Gara-gara bapak kekeh mau walimah di tempatnya demi teman-temannya, mertua juga demikian. Sementara saya kekeh walimah itu yang paling berhak untuk saya undang adalah tempat di mana saya akan tinggal, nah tetangga-tetangganya. Maka bapak mertua ngundang kolega, bapak saya ngundang kolega, saya juga ngundang calon-calon tetangga. Ini terus ada dealnya. Ini biayanya bagaimana kok 3 kali begitu? Ya saya bantu semampunya yang 2 itu. Yang utama acara saya kan yang ini. Ya, akhirnya berjalan. Dimulai dengan yang baik, hadir di situ, menjadi bagian dari solusi tengah masyarakat, menjadi tumpuan dan harapan, menjadi pelaku perubahan dan penggerak perubahan di tengah satu lingkungan. Itu harus disitakan sejak awal oleh sebuah pasangan. Jadi, tandanya apa Anda berhasil menjadi poros di masyarakat? Kalau ada orang sakit, jangan diketok pintu rumah Anda untuk bisa cari ambulan antar ke rumah sakit. Kalau ada orang yang meninggal, cari mobil jenazah ke rumah Anda. Meskipun Anda tidak punya, yang Anda tidak punya asetnya, akses ada. Kalau ada orang sakaratul maut, Anda yang diminta untuk mentalkin, begitu. Kalau ada pertemuan RT, Anda diminta untuk kultum, misalnya, itu sudah menjadi pertanda-pertanda bahwa Anda diterima sebagai sebuah poros di tengah masyarakat. Nah, targetkan hal semacam itu sebagai bagian dari persiapan sosial kita. Selesai, itu persiapan-persiapannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Manajemen kita tadi alurnya kita ulang. Yang pertama, kalau hati sudah merasakan cinta, maka akal harus mulai memikirkan dalam pernikahan. Apa yang dipikirkan oleh akal dalam pernikahan adalah persiapan-persiapan, dan dengan persiapan-persiapan kita menuju dengan sangat produktif menuju ke sebuah titik pernikahan. Siapa yang dinanti? Tidak harus dia. Dia siapa? Tidak tahu. Maksud saya tidak harus dia adalah bagaimana kemudian kita bukan berpikir untuk
Jadi begini, akhwat itu boleh mencintai ikhwan manapun, tapi kalau datang yang lebih kaya, lebih soleh, lebih tampan, jangan ditolak. Tahu maksud saya? Ikhwan juga boleh mencintai siapapun, boleh, akhwat manapun, yang banyak sekalian. Tapi kalau mereka belum siap juga, dan ada yang lebih siap, yang datang lebih salehah, lebih cantik, lebih kaya, lebih terhormat keturunannya. Jangan kemudian menunggu yang tidak pasti. Nah, artinya karena cinta bukan hanya jatuh tapi bisa dibangun. Anda bisa menikah dengan mudah. Mengenal itu penting, tapi mengenal itu proses seumur hidup. Banyak orang yang merasa telah mengenal sebelum pernikahan ternyata kecewa. Karena dalam konseling kami di pernikahan di Jogja itu, Jogja Family Center, biasanya keluhan para istri pertama ketika konseling di awal pernikahan adalah, Ustaz tolong, suami saya sudah kelihatan aslinya. Sekarang kadang bertanya dengan iseng, Bu, suka aslinya apa suka palsunya? Artinya ada sesuatu yang tidak beres di dalam proses mengenalnya. Maka mengenal itu penting, tetapi bisa dilakukan seumur hidup, bukan hanya sebelum pernikahan. Saya sampai sekarang juga belum kenal-kenal amat dengan istri saya. Maka kalau pulang ke rumah itu biasanya suka bercanda, Afat siapa ya kok di rumah saya ada? Siapa ini? Ada ikhwan datang masuk nih. Bercandanya begitu kalau sama istri biasanya. Bagian dari meneladani gitu ya. Salah satu guru saya, Ustaz Muhammad Arifin Ilham, bahkan punya ritual kalau pulang ke rumah gitu ya. Saya pernah cerita ya, ritualnya Ustaz Arifin kalau pas pulang, istrinya akan menyambut dengan satu gerakan yang khusus itu, kakak gitu. Itu bagian dari bagaimana menjaga proses perkenalan seumur hidup yang memang kita belum kenal sempurna kalau nanti belum ketemu di sebuah rumah tangga surgawi, insya Allah. Jadi saya berani menikahi calon istri saya di pertemuan keempat kami. Ketemu pertama 8 Juli 2004, ketemu kedua 12 Juli 2004, ketemu ketiga pas khitbah 18 Juli 2004, ketemu keempat pas pernikahan, akad nikah tanggal 20 Agustus 2004. Hanya karena prasangka baik, dan saya yakin bahwa saya akan mulai mengenalnya sedikit demi sedikit sampai ajal menjemput bersama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kata panitia ada dilanjutkan diskusi, tapi saya tidak tahu waktunya mencukupi atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz, masih tersisa waktu bagi jamaah yang akan bertanya. Keterbatasan mic jadi harus antri. Yang paling depan dulu ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandar Ustaz. Saya Nandar. Nama saya Nandar. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara meyakinkan diri dengan semua pelajaran yang diberikan oleh Ustaz, ya. Karena fenomena yang terjadi di luar sana itu ada gap antara harapan dan realitas, gitu. Jujur, mungkin setelah kita tahu apa isi dari ceramah Ustaz tadi ini, ilmu-ilmunya segala macam, pasti masih sering terbentur dengan pikiran dan hati itu tadi. Bilang, saya misalnya ingin mendapatkan seorang wanita yang soleha, cakep dan lain-lain. Tapi begitu dilihat dari begitu mau dimasukkan lagi ke akal, itu terlena lagi dengan realitas. Gitu. Itu pertanyaan saya. Makasih. Realitasnya apa itu tadi? Kalau harapannya kan mau diwujudkan dia, ya. Realitasnya bagaimana? Ya, realitasnya misalnya mungkin gini. Misalnya saya yang lagi selesai kuliah, terus mau menikah, tapi ternyata persiapan mengenai malia terus yang tadi yang 5 itu belum siap segala macam. Tapi kebenaran untuk menikah itu cuma berpanutan sama sunnah Rasul, ya. Artinya di umur 25 ingin menikah gitu. Itu belum jadi Rasul itu. Belum jadi Rasul. Belum jadi Rasul. Jadi Rasul umur 40. Ya. Betul ya? Iya. Oh iya. Jadi tolong diberikan pemahaman juga gitu. Apakah umur 25 bagusnya menikah Pak? Iya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandar dari mana kita? Dari mana? Hasan?
dari Sulsel tapi kuliah di Jakarta. Kita orang dari Sulsel rupanya. Mohon maaf tadi kita bicara begitu. Mulai lagi ya. Saya selalu terkenang dengan lahjah teman-teman Sulawesi Selatan karena pertama kali ada cerita-cerita yang mengejutkan gitu. Datang ke Makassar, dijemput di bandara, diantar ke hotel gitu. Yang antar panitia ikhwan dan akhwat, tapi yang kemudian menyampaikan akhwatnya, Ustaz, malam ini kita tidur di hotel ini dulu. Kita baru tahu ternyata kita artinya Anda. Jadi pagi subuh setelah mengisi kultum itu ada ibu-ibu kemudian mendekati saya dan bertanya, Ustaz, apa kita sudah kawin gitu? saya sudah tidak terkejut dengan begitu. Karena apa kita sudah kawin berarti apakah Anda sudah menikah? Terima kasih Anandar. Pertanyaannya, ya. Proses kita di dalam bersiap itu adalah proses dalam mendekatkan antara harapan dengan realita. Nah, sejauh apa kedekatan yang membuat kita berani untuk mengambil aksinya, take actionnya di dalam pernikahan itu adalah kemudian urusannya tentang iman. Jadi kenapa sebagian ulama menyimpulkan hadis yang berbunyi ketika seorang laki-laki menikah maka separuh agamanya telah sempurna. Jangan dipotong di situ ya, ada kelanjutannya. Maka adalah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya lagi. Kenapa separuh agama itu kemudian dimaknai sebagai, karena menikah ini urusannya biasanya soal akidah. Yakin tidak kalau fakir itu akan dikayakan oleh Allah dalam pernikahan? Umar bin Khattab mengatakan, aku heran kepada orang yang baca Al-Quran tapi dia enggan menghapus kefakirannya dengan melakukan pernikahan. Nah, ini adalah sebuah penanda. Sama, saya ketika menguatkan tekad pun disergap banyak keraguan. Jadi 8 Juli itu ketemu pertama, hanya berbekal data untuk nazar. Saya dipersilahkan melihat seperti apa calon istri setelah membaca bahwa tingginya sekian senti, beratnya sekian kilogram, berkacamata atau tidak, nama orang tua siapa, ada cicil dalam keluarga apa, macam-macam begitu. Ketemu di rumah seorang ustaz dan saya kemudian sepanjang pertemuan tidak berani melihat wajahnya. Saya hanya menunduk saja. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Maksud saya, perintah Rasulullah saya dapatkan di situ. Fanzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Dan saya membaca banyak riwayat bahwa para sahabat itu sembunyi-sembunyi dalam melihat calon istrinya. Makanya saya juga sembunyi-sembunyi melihat dia dan ternyata dia juga sembunyi-sembunyi melihat saya. Belum banyak bicara. 12 Juli ketemu kedua itu sudah banyak bicara. Dia bertanya, saya bertanya, saling menjawab. Ya, satu kemudian mengatakan, apa visi misi Anda dalam pernikahan ini? Seperti apa konsep Anda dalam pembentukan keluarga? Seperti apa konsep Anda dalam pendidikan anak? Seperti apa proyeksi nafkah Anda? Seperti apa proyeksi tempat tinggal Anda? Apa pendapat Anda tentang istri yang berkarir? Apa pendapat Anda tentang homeschooling dan lain sebagainya? Itu pertanyaan susah semua. Jadi saya sudah mulai mengagumi, oh ini berarti orang cerdas ketika menikah yang ditanyakan jauh lebih berat daripada wawancara pekerjaan. Selesai tanya jawab itu kemudian dilanjutkan dengan pengakuan, confession gitu. Dia confess pertama, mohon maaf kalau Anda mencari seorang istri yang pandai memasak, segeralah mundur karena saya tidak bisa memasak. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya yakin itu adalah ujian dari Allah mempertanyakan niat saya. Karena saya menikah itu dengan niat, ya Allah berikan kepadaku seorang istri yang salihah dan mesalehkan. Salihah dan mesalehkan itu tidak ada hubungannya dengan bisa masak kan? Maka saya mengatakan, ya Allah nggak bisa masak, nggak apa-apa ya Allah. Saya kemudian bilang kepada beliau, oh nggak apa-apa Uti, insya Allah di Jogja ini banyak rumah makan. Murah-murah lagi. Tahu saya mengapresiasi kejujurannya, dia makin melunjak. Dia mengatakan, mohon maaf juga saya tidak terbiasa mencuci. Melunjak. Semoga Allah merahmatimu. Saya juga bilang kemudian, ya gak apa-apa, insya Allah di Jogja banyak laundry. Kilauan lagi.
Saya 18 Juli saya lamar. Ketika lamar itu jawaban calon mertua adalah ini harapan dan kenyataan. Harapannya saya bisa menikah hari itu kan. Kenyataannya adalah calon mertua mengatakan, ya lamaran diterima tapi nikahnya ya 2 atau 3 tahun lagi ya. Kaget saya. Saya kemudian memberanikan diri mengucapkan satu kalimat yang bahkan membuat ayah saya melotot. Ada orang yang gelasnya hampir jatuh. Ada orang yang kemudian melotot. Ada orang yang merah telinganya karena saya mengatakan begini, Pak, urusan saya sekarang segera menikah. Belum soal dengan siapa. Jurus saya sudah tertulis Lauhul Mahfuz. Kalau memang bukan di sini tempatnya untuk mencari, nanti di perjalanan pulang insya Allah bisa saya dapatkan. Bapak saya aku, kamu maksudnya apa? Tapi alhamdulillah itu, saya bukan untuk sombong-sombongan ketika itu mengatakan itu, bukan untuk memaksakan, bukan. Tetapi calon mertua kemudian ternyata sadar beliau orang yang bijaksana dan menganggap saya makhluk langka patut dilestarikan. Sehingga langsung menjawab gitu ya, oh, jangan begitu, kalau begitu maunya masalahnya bagaimana? Sekarang Pak. Mantap. Ya jangan sekarang, kan perlu persiapan. Masa mendadak sekali? Ya sudah, Bapak perlu waktu berapa untuk persiapan? Tawar-menawar ketemu, sebulan kemudian 20 Agustus 2004 kami menikah. Nah ketika menikah itu berat lagi ya. Kenapa? Karena mertua menjelang akad itu tanya, calon maksud, ini soal hal-hal berikutnya bagaimana? Maksudnya Pak, ya kamu masih 20 tahun, masih kuliah, semester 4 akhir. Ini juga masih kuliah anak saya. Nanti harus bagaimana? Soal nafkah dan sebagainya. Pak, saya bilang, pernikahan itu pengalihan tanggung jawab dari ayah kepada suami. Jadi kalau dia sudah menjadi istri saya, semua tanggung jawab Bapak beralih kepada saya. Termasuk soal kalau tadi Bapak khawatirkan biaya-biaya kuliah dan sebagainya. PD waktu itu ngomongnya begitu. Habis itu di SMS sama calon istri, mohon maaf untuk diketahui, SPP saya per semester 4 kali nilai SPP antum. Jadi sesekali saya udah mau akan nikah itu gemeteran. Saya nggak mengira gitu. Saya di UGM, saya pikir sudah mahal gitu. Ternyata ada perguruan tinggi swasta di Jogja yang 4 kali lipat SPP-nya daripada di UGM. Saya mengatakan, ya Allah, aku menikah karena ingin mengikuti sunnah Nabi, karena ingin menjalankan perintahmu, menjaga diri. Maka kau berjanji untuk membantuku, bantu aku ya Allah. Kok jadi berat begini? Dan aku ingat ya Allah, kalau melaksanakan perintahmu berat itu, makhluk-makhluk mulia dulunya itu mereka memejamkan mata. Seperti Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih Ismail itu, dia akan memejamkan mata. Berat, tetapi harus, tidak ada pilihan. Harus taat kepada Allah, di sisi lain punya kebapaan, kemanusiawian, kasih sayang kepada tidak mungkin. Maka dia memejamkan mata. Dan ketika dia memejamkan mata, maka begitu dia membuka, Allah tunjukkan keajaiban kan. Saya pun berharap sama. Ya Allah, aku akan nikah ini, izinkan memejamkan mata. Nanti kalau aku buka mata, tolong beri keajaiban. Meskipun keajaiban yang saya harapkan bukan istri ditukar dengan domba. Kan kalau Ismail diganti pakai domba ya. Ya Allah, turunkan keajaiban. Ternyata benar. Ketika kemudian membuka mata, hujan turun deras. Saya bilang, ya Allah, ternyata benar. Bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Gak usah ditulis ya, bikin sendiri. Nah, artinya apa? Tantangan-tantangan itu selalu ada di dalam. Allah melihat benarkah tekad kita atau tekad kita masih belum utuh. Maka melangkah terus, berkomunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Gitu. Allah itu mengatakan, Rasulullah SAW itu mengatakan lengkap tentang pilihan-pilihan hidup. Tidak akan kecewa orang yang istikharah, tidak akan kebalik. Tidak akan, ya betul, tidak akan menyesal orang yang istikharah, tidak akan rugi orang yang musyawarah. Tidak akan menyesal orang yang istikharah, tidak akan
merugi orang yang musyawarah. Maka dalam pilihan-pilihan kehidupan itu ada dua hal yang diajarkan oleh Islam kepada kita, istikharah dan musyawarah. Nah, musyawarah pada pihak-pihak yang memang berkompeten untuk membahas persoalan-persoalan kita itu dengan orang tua kita sejak awal. Komunikasi dengan orang tua itu wajib. Jangan sampai orang tua terkejut karena tiba-tiba suatu hari anak perempuannya mengatakan, Pak, besok ada yang mau ngelamar, datang ke sini. Ngelamar! Kaget gitu. Kalau tidak pernah ada komunikasi. Atau anak laki-laki bilang, Pak, siapin mobil, besok kita pergi ngelamar. Maksud lo? Nggak ada diajak musyawarah sama sekali, tiba-tiba kemudian ngajak khitbah gitu. Nah, maka bicara terus gitu, termasuk ketika kawan-kawan punya kendala, ikhwan biasanya merasa saya tuh ingin segera nikah sekarang, saya sudah merasa semuanya sudah oke. Cuma orang tua ini, kata orang tua harus punya mobil dulu, harus punya rumah dulu gitu. Nah, bagaimana memahamkan orang tua ukuran-ukuran hal semacam itu? Kompetensi-kompetensi harus kita yakin dan kita sampaikan. Bicara terus. Air mata bukan halangan. Saya juga ketika akan menikah membuat ibu berair mata, tapi bagi saya itu bukan bentuk kemurkaan orang tua yang membuat Allah murka, bukan. Itu bentuk cinta, itu kasih sayang. Karena saya sudah mencoba untuk selalu bicara, mendiskusikan rencana itu terus menerus dengan akhlak yang baik. Akhwat juga misalnya katakan kepada orang tua, tugas bapak bukan jadi juri, Pak, you know. Karena banyak orang tua jadi juri. Mana calon suami kamu? Ya itu, bapak nggak suka. Ya itu tuh ya, gua demen tuh ngaji itu orang tua. Tugas orang tua bukan juri. Tugas orang tua bahkan bertanggung jawab mencarikan suami yang saleh untuk anaknya. Disampaikan kepada ayah anda, kepada kakak anda, Pak punya tanggung jawab loh, kewajiban loh, ingat loh, tanya sama Allah baru tahu rasa. Apa anak? Cariin yang saleh, cariin yang saleh. Gitu. Termasuk yang punya tanggung jawab anak yatim ya. Kalau Ustaz Arifin bilang di Adzikra kan ada yatamah, ada anak yatim. Kata beliau, yang mau menikahi dengan anak yatim Adzikra, kalau pengusaha harus hafal Quran. Kalau orang kaya harus hafal Quran. Kalau konglomerat harus hafal Quran. Kalau Ustaz harus punya uang 2 karung. Nggak bercanda beliau. Ini bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana istikharah, musyawarah. Terus bagian dari penguatan kita dengan ikhtiar-ikhtiar nyata. Wallahu a'lam. Lanjut silakan. Baik Ustaz, sesaat lagi kita sholat asar. Jadi kerinduan teman-teman untuk bertemu Ustaz itu sudah lama. Mudah-mudahan Ustaz bisa mengobati kerinduannya dengan menjadi pendengar yang setia setelah sholat asar untuk menjawab apa yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Insyaallah. Salam saja. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, sesaat lagi kita akan sholat asar. Selesai sholat asar, silakan curahkan. Tapi mohon maaf untuk tidak curhat ya. Singkat saja. Kemudian ada pembagian door prize dan sesi foto-foto boleh. Tanda-tanda nanti selesai sholat asar. Baik, demikian. Bayar itu bayar. Kenapa? Foto dan tanda tangan itu bayar itu. Gratis, insya Allah. Baik, jangan kemana-mana. Saya akan kembali. Ustaz Salim Akila akan kembali selesai sholat asar. Tetap di kajian Beranika. Terima kasih.